Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Fernando. Eh, di sini akan menjelaskan tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman sebagai tugas dari pengantar coding saya. Sistem komputer. Pendapat beberapa ahli tentang komputer. Pertama, menurut Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, menurut William Sawyer, komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram yang menerima data atau fakta-fakta dan gambar-gambar kasar, dan memproses atau memanipulasi ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Tiga, menurut Donald H. Sander, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang disimpan di memori. 4. Menurut Hamed DKK, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memproses sesuatu dengan suatu program yang disimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. 5. Menurut Jagianto, komputer adalah alat elektronik yang menerima informasi input data, mengolah data, dan memberi informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan dalam memori komputer, dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Komputer memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat bantu administrasi, alat bantu komunikasi seperti WA, alat bantu multimedia, alat bantu pengendali sistem industri, alat bantu produksi entertainment, alat bantu periksa kesehatan, alat bantu kendali perang, dan sebagainya. 5. Generasi komputer. Generasi pertama atau tabung vakum pada tahun 1946, generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Generasi ketiga, generasi ini disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Generasi AL atau R ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus dibentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer adalah hardware, software, dan firmware. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Software atau perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Firmware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer tersebut. Arsitektur komputer. Pertama itu ada input device, kemudian diproses oleh komputer melalui port, Central Processing Unit atau CPU, kemudian ke memori, lalu keluar lagi sebagai output device. Bagian-bagian komputer yaitu seperti speakers, monitor, CD driver, system unit, printer, hard driver, flash disk memory atau card reader, flop disk driver, mouse, CD disk, keyboard, flop disk, dan mikrofon. Bagian-bagian komputer yaitu bagian-bagian dari CPU terdiri dari casing, prosesor VGA card, hard disk atau yang terbaru sekarang adalah SSD, DVD ROM, sound card,
RAM, chips, mainboard, keyboard and mouse, power supply, dan monitor. Sistem bilangan di komputer. Sistem bilangan desimal seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sistem bilangan biner seperti 000, 0000, 0001, 0010, dan seterusnya. Sistem bilangan oktal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan seterusnya. Sistem bilangan heksadesimal atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Konvensi bilangan desimal sistem bilangan biner. Bilangan desimal 125 misalnya 125 dibagi 2 menghasilkan 62, sisa 1 ditulis 1. 62 bagi 2 sisanya 0, tulis 0. 31 dibagi 2 15, sisanya 1, maka ditulis 1. Kemudian seperti ini dan diambil dari bawah, misalnya 1111101. Jadi bilangan desimal dari 125 adalah 111101. Konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Bilangan desimalnya 125 dikonversi ke bilangan biner adalah 105 dibagi 2 sisa 1, 52 dibagi 2 sisa 0, 26 bagi 2 sisa 0, 13 bagi 2 sisa 1, 6 bagi 2 sisa 0, 3 bagi 2 sisa 1, sisa 1, dan hasil binernya adalah 110101. Konvensi bilangan biner ke bilangan desimal. Misalnya dari 1101001 2 itu sama dengan 1 kali 2 pangkat 6 tambah 1 kali 2 pangkat 5 tambah 0 kali 2 pangkat 4 tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0 dan mendapatkan hasil 105. Jadi hasil konversi bilangan biner 1101001 ke bilangan desimal adalah 105. Konvensi bilangan desimal ke bilangan oktal. Caranya sama seperti tadi, tapi yang ini dibagi 8. 256 dibagi 8 menghasilkan 32, sisa 0. 32 bagi 8 menghasilkan 4, sisa 0. Terus 4. Jadi hasil konvensi bilangan desimal 256 ke bilangan biner adalah 400. Konvensi bilangan biner ke bilangan desimal. Dari 245 sama dengan 2 kali 8 pangkat 2, 4 kali 8 pangkat 1, 5 kali 8 pangkat 0. Hasilnya 165. 10. Konvensi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Misal 7A 9F 16 sama dengan titik. 7-nya dikali dengan 16 pangkat 3, A kan sama 10, A sama dengan 10 dikali 16 pangkat 2, 9 dikali 16 pangkat 1, F sama dengan 15 kali 16 pangkat 0. Kemudian hasilnya dijumlahkan dan mendapatkan hasil dalam desimal 31391. Fungsi software secara umum. Pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. 2. Mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. 3. Sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. 3. Sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Sebagai pengidentifikasi program. Selanjutnya ada perangkat lunak sistem. Terdiri dari bahasa pemrograman,
seperti HTML, CSS, SQL, Java, JavaScript, dan C. Sistem operasi dan utility. Perangkat lunak aplikasi. 1. Perangkat lunak perusahaan atau enterprise. 2. Perangkat lunak infrastruktur perusahaan. 3. Perangkat lunak informasi kerja. 4. Perangkat lunak media dan hiburan. 5. Perangkat lunak pendidikan. 6. Perangkat lunak pengembangan media. 7. Perangkat lunak rekayasa, dan lain-lain. Contohnya seperti entertainment web app seperti gambar di samping, Word, Gmail, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.